agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Datang musibah dan bencana. Kalau datang musibah dan bencana dihadapi dengan jiwa yang mutmainnah, maka musibah dan bencana itu akan menjadi pahala yang besar karena kita mampu bersabar. Datang kebahagiaan, kegembiraan oleh jiwa yang mutmainnah, maka kegembiraan, kebahagiaan datang itu kita syukuri, jadi pahala yang besar. Tapi kalau datang musibah masuk ke jiwa yang amarah, langsung akan merepet kemana-mana itu, nambah masalah itu. Kalau jiwa kita tidak siap dengan musibah dan bencana, akan kita salahkan semua. Gara-gara kau, gara-gara kau, gara-gara. Kita marahi semua. Kalau jiwa kita sedang amarah. Oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa berada pada posisi jiwa yang mutmainnah. Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum membahas itu, kita di rakaat pertama tadi dibacakan oleh imam surah apa? Ada yang ingat? Jadi sholat ingat surah rakaat pertama surah Al-Lail dibaca, surah ke-90. Kita bacakan langsung, pamma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil. Dan adapun orang yang taat menginfakkan hartanya di jalan Allah, mengimani, meyakini tentang pahala yang terbaik dari sisi Allah, fasan yassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan kepadanya jalan yang mudah. Artinya apa? Artinya orang ini memiliki jiwa yang apa? Yang baik. Tapi wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang bakhil wastagna, dan merasa diri cukup, merasa kaya, sombong, fasanu yassiruhu lil usra, maka baginya kehidupan yang apa? Usra, susah. Jadi ada kaitannya jiwa manusia yang bakhil. Ini kan bakhil ini fujur, ini kejahatan, ini fujur. Bakhil itu pelit. Pelit dalam pengertian dohir dan batin bakhil. Dia akan diberikan oleh Allah apa? Kehidupan yang sulit. Nah, ada hubungan yang sangat erat antara kondisi jiwa yang fujuroha dengan kehidupan yang sulit. Nah, kita periksa apakah jiwa kita ini memiliki penyakit-penyakit hati atau tidak. Sebab begini, kita ambil contoh misalnya, kalau kita punya gelas kita kotor, diisi oleh air bersih, gelasnya masih kotor, belum kita bersihkan, wadah gelas itu tidak kita bersihkan, kita isi langsung air. Kira-kira kalau kita minum, geli nggak gitu? Kan nggak mau kita minum, gelasnya kotor. Nah, jiwa yang kotor itu, jiwa yang di dalamnya ada fujuroha, ada kejahatan-kejahatan, itu persis seperti wadah yang kotor. Begitu dikasih nasihat yang baik, nggak jadi baik itu. Malah dia bilang, ini ustadznya kok so banget gitu. Sombong bener nih ustadz, nasehatin kita. Wah, padahal yang kita sampaikan
fakta-fakta kebenaran. Tapi kalau diterima oleh jiwa yang kurang bersih, maka akan muncul kejahatan baru. Diajak kepada kebaikan karena jiwa kita masih tidak ikhlas, masih kotor. Ustadz aja belum melaksanakan. Pokoknya macam-macam aja jadi alasan. Padahal sebenarnya itu untuk pengetahuan kita. Nah, oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan, masuk ke kolom yang baris kedua, proses takhalli. Apa itu takhalli? Takhalli itu artinya membersihkan, mengosongkan jiwa kita dari kejahatan-kejahatan yang ada dalam jiwa kita itu. Nah, kita sekarang periksa nih. Kita harus bersihkan dari fujuroha, kejahatan-kejahatan, dari jiwa-jiwa yang kotor. Dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qurdi memberikan penjelasan tentang 13 penyakit hati yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam jiwa kita. Kita periksa satu-satu, kita pemiliknya atau bukan. Nah, jadi ini untuk takhalli, artinya kita kosongkan itu, kita bersihkan. Kata beliau, takhalli atau takhliyah itu adalah mengosongkan diri dari akhlak dan sifat-sifat yang buruk. Nah, nanti setelah takhalli, tahalli. Kalau tahliyah ini baru kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Mungkin hari ini kita hanya menceritakan sifat-sifat yang buruk untuk kita kosongkan. Ini tahap pertama. Tahalli, baru nanti kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat yang baik itu? Baru kemudian nanti tajalli. Pak Ustadz, proses itu harus ada landasan hukumnya dong dalam Al-Quran. Ada. Dalam surah Al-A'la ayat 14 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Inilah yang disebut dengan takhalli. Kalau dalam surah As-Sam tadi, qad aflaha man zakkaha. Langsung. Kalau dalam surah Al-A'la, tazakka. Dibersihkan. Wadakaros marabbihi fasolla. Wadakaros marabbihi, berzikir kepada Rabbnya. Nah, ini yang disebut takhalli. Artinya sifat-sifat kebaikan ada dalam jiwa kita. Jadi setelah dibersihkan, kejahatannya kita keluarkan dengan tadi qad aflaha man tazakka tadi, wadakaros marabbihi, berzikir kita kepada Allah. Itu yang disebut tahalli. Konsisten kita, Allah, 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 Allah dalam jiwa kita. Kalau tadi sebelum kita bersihkan nggak ada zikir itu. Sebelum kita bersihkan yang ada apa? Iri, dengki, hasad, itu penyakit-penyakit itu yang ada. Tapi setelah dibersihkan, maka wadakaros marabbihi, berzikir, ingat kepada Allah. Allah. Setiap melihat apa saja ingat kepada Allah. Melihat keajaiban, Masya Allah, Subhanallah, datang rezeki, Alhamdulillah, Allah semua diingat. Wadakar asma rabbi. Kenapa? Karena jiwanya sudah dibersihkan dari yang fujur, masukkan tahalli, sifat-sifat yang mahmudah, terpuji. Baru nanti tajallinya pas sholat. Maka setelah ingat, dia akan pas sholat, mendirikan sholat. Karena as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau jiwa kita sudah dibersihkan, takhalli, dikosongkan dari sifat-sifat yang buruk,
lalu diisi tahalli dengan sifat-sifat yang baik, maka pas sholat munajat kita kepada Allah nanti akan khusyuk, nggak perlu khusyuk itu dicari. Dia